Indonesia didirikan untuk melindungi setiap anak bangsa. Titik. Kata mayoritas, kata minoritas tidak ada di dalam seluruh perdebatan pendiri bangsa ini. Tidak ada. Tidak ada. Coba cek. Tidak ada. Yang ada adalah golongan. Apa bedanya kata minoritas, mayoritas, dan golongan? Exactly. Golongan mencerminkan varians. Varians itu variasi apa? Varians. Kalau minoritas dan mayoritas menggambarkan magnitude. Mulai kapan? Sejak kita banyak belajar ilmu sosial di barat. Terutama Amerika. Yang pulang kemudian membawa banyak diksi minoritas, mayoritas. Kenapa? Karena di sana ada praktek slavery, ada praktek diskriminasi, sehingga diksi itu terjadi. Nah, saya melihat penting sekali bagi kita untuk melindungi, memikirkan siapa saja. Kan itu tadi kalimat saya, Republik Indonesia tidak didirikan untuk melindungi minoritas. Tidak didirikan untuk melindungi mayoritas. Didirikan untuk melindungi setiap anak bangsa. It doesn't matter the size. Nah itu menurut saya itu mindset tuh yang harus ada. Kenapa? Karena kalau mindsetnya nggak begitu, nanti kita selalu ngukurnya magnitude. Akhirnya kalau pakai magnitude, kalau kecil nggak diperhatiin, kalau gede diperhatikan. Tapi kalau antar golongan, enggak. Coba Anda lihat, perhatikan catatan perdebatan menuju penyusunan Undang-Undang Dasar. Itu perdebatan ramai itu, nggak ada kata minoritas. Adanya golongan. Ketika perdebatan konstitusi semua juga. Saya sampai di sana itu saya perhatikan, ini pendiri Republik ini visioner ya gitu. Gimana mereka memilih diksi yang menggambarkan sebuah terobosan berpikir. Kenapa? Karena Indonesia to begin with adalah sebuah negeri multi-minorities. Pertanyaan. Multi-minorities kita ini. Begitu banyak minoritas di kita. Sulit sekali kita akan ketemu sekedar simple majority. Begitu pakai etnis, simple minority. Begitu pakai agama, ada mayoritas, ada minoritas. Begitu pakai bahasa, semuanya multiple minorities. Tapi ketika kita pakai istilah golongan, maka di situ tidak memasukkan unsur ukuran. Itu satu. Lalu yang kedua, pertanyaan Kevin nih. Gimana itu bisa tersambungkan tanpa ada sekat? Bisa berinteraksi. Jadi latar belakang, identitas, masa lalu itu given. Negara kita menyebutnya Pancasila, lambangnya apa? Garuda Pancasila. Di dalam Garuda Pancasila itu ada satu kalimat ya. Di bawahnya apa tulisannya? Oke. Apa kata terpenting dari itu? Tunggal Bhinneka. Itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaan, apa kata terpenting dari itu? Ika. Apa artinya Ika? Satu. Ika artinya apa? Ini pada gak yakin semua. Bhinneka Tunggal Ika. Kalau udah nggak usah, paling penting. Maknanya apa sih? Berbeda-beda tapi tetap satu. Ya. Kata terpentingnya kalau menurut hemat kami, tunggal. Ika itu artinya iki, iku, kui. Dia menunjuk pada kata tunggal. Beragam, satu itu. Karena yang satunya itu tunggal, bukan ika. Ika itu dari bahasa Sanskerta. Yang bahasa Jawa sekarang bilangnya iki, kui, iku. Jadi beragam, satu itu. Satu. Kenapa saya katakan penting untuk saya sebelum jawab langsung soal ini. Yang unik dari Indonesia itu bukan binekanya. Jadi kalau ada yang mengatakan Indonesia ini hebat karena binekanya. No. Anda cek aja. 10 negara paling bineka di dunia.
Indonesia tidak masuk di dalam top 10. Nggak masuk. Coba Anda Google list 10 most diverse nation in the world. Indonesia nggak masuk top 10. Lalu kenapa kita selalu bilang kita hebat karena bineka? Bukan. Bineka itu karunia Tuhan. Karunia ilahi. Bersatu itu pilihan kita. Beragam itu takdir pilihan dari Tuhan. Kita nggak bisa ngatur. Tapi bersatu, that's our choice. Karena itu dahsyatnya Indonesia itu bukan karena beragamnya. Dahsyatnya itu apa? Bersatunya itu yang dahsyat. Tempat lain tidak bisa bersatu kayak kita. Ini dahsyat teman-teman. Karena ya menjaga supaya ini bisa jalan terus. Yang disebut menjadi satu itu. Kalau dahulu menjadi satunya dengan apa? Bahasa. Bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia kita perasaan punya satu kesatuan. Ke depan udah nggak cukup lagi. Tahun 28 bahasa, tahun 45 satu negara, tahun 52 satu teritori, satu wilayah. Yang disebut sebagai wawasan Nusantara, UN Clause, United Nations Convention of the Sea. Nah, yang keempat itu harus ada satu kemakmuran, kesetaraan, keadilan. Itu yang akan membuat diversity kita itu bisa terjaga. Tidak mungkin ada persatuan dalam ketimpangan. Nah mungkin. Persatuan itu harus dijaga dengan kesetaraan, keadilan. Nah, sekarang bagaimana menghadapi situasi yang hari ini? Bagaimana menjaganya? Ini, Kevin. Ini adalah kalau dibuat box ini adalah bangsa kita. Maka bangsa kita itu seringkali dianalisa dengan potongan-potongan vertikal. Ini apa vertikal ini? Identitas. Apakah itu suku? Kalau suku, Jawa, Sunda, Batak, Manado gitu. Itu potongan suku. Potongan yang kedua, etnis. Agama. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Itu potongan agama. Potongan bahasa juga begitu. Ini identitas kolomnya. Seringkali ketika kita melihat box Indonesia itu dengan potongan ini. Dan ketika mengadakan potongan ini, lalu kita mengadakan dialog. Dialog antar kelompok-kelompok ini. Betul nggak sering ada dialog? Untuk menjaga keutuhan. Saya mengajak menjaga keutuhannya, potongannya diubah. Gini motongnya, boleh nggak? Lihatnya dari sini nih. Lihatnya dari sini, jangan lihat dari atas nih. Lihatnya dari sini. Sini apa? Bidang, minat, profesi. Nih. Engineer, ekonom, sosiolog. Ini kalau kita ngumpulin ekonom, ada yang Islam? Ada. Kristen? Ada. Katolik? Ada. Hindu? Ada. Suku? Ada semua. Motongnya begini teman-teman. Makin sering dipotong dengan begini, makin semua dapat. Tapi selama kita motongnya vertikal terus, makin kita terbelah. Kevin bidangnya apa? Engineering. Ketika dia bidang engineering, melakukan kumpulan orang engineering, masuk nggak identitas semuanya? Masuk. Tapi ketika Kevin mengumpulkannya, dia kumpulkan berdasarkan etnis. Oke? Tionghoa ada, Sunda ada, Jawa ada semua. Tapi datang sesungguhnya dengan identitas yang beda-beda. Tapi ketika Kevin mengumpulkan orang dengan bicara engineering, orang datang tanpa identitas beda-beda. Betul nggak? That's what happened. Saya mewarisi Jakarta yang terpolarisasi akibat pilkada. Ini faktanya nih. Oke, lalu saya harus membangun Jakarta yang utuh. Saya nggak mau nerusin dengan cara begitu. Saya kumpulkan arsitek, saya kumpulkan ahli landscape, saya kumpulkan semuanya berdasarkan potongan yang ini. Sehingga orang datang yang sebagian dukung A, dukung B, dukung C, datang tidak berbicara dukungan masa lalu, tapi bicara masa depan. Kenapa? Karena identitas mewarnai.
Saya mau menyelesaikan ini, nggak bisa kalau saya mengumpulkan unsur-unsur ini aja. Karena orang datang dengan perbedaan, walaupun dikumpulkan bareng. Dialog antar suku, itu kelihatannya dialog. Sesungguhnya datang dengan identitas masing-masing. Dan selama dialog tanpa sadar, kita menonjolkan identitas. Tapi begitu dipotongnya horizontal, pakai tema. Nih, saya mau bahas tentang integrasi transportasi Jakarta. Diundang ahlinya. Ada yang dukung A, ada yang dukung B, ada yang dukung C. Pada saat pilkada. Pada saat bicara tentang integrasi transportasi, muncul lagi itu nggak? Nggak. Bikin taman, muncul lagi nggak? Saya selama 5 tahun di Jakarta tidak pernah mengumpulkan berbasis vertikal. Saya mengumpulkan berbasis horizontal. Di situ terjadi persatuan. Di situ terjadi interaksi. Jadi Kevin, kalau kita mau menyelesaikan masalah ini, justru dengan membawa tema yang ke depan. Karena itu yang mempersatukan. Kenapa? Karena masa lalu kita nggak bisa kita ubah. Saya lahir Sunda, saya lahir Jawa, saya lahir Batak, saya lahir Muslim, saya lahir Tionghoa, saya lahir keturunan Arab. Ini nggak bisa dibedakan. Nggak bisa ubah. There's nothing you can do about it. Inilah yang disebut sebagai potongan vertikal. So, let's not focus on the potongan vertikal, tapi fokus on potongan horizontal. Kebayang nggak teman-teman? So practical. Dan ini yang dipraktekkan di Jakarta kemarin. Karena itu Jakarta kami ngumpulkannya tidak berdasarkan yang vertikal, tapi berdasarkan horizontal. Dan alhamdulillah itu yang terjadi. Apa yang kemudian terjadi? Melunturkan dan meluruhkan batasan-batasan vertikal. Di awal mungkin nggak comfortable. Karena duduk dengan yang berbeda. Di awal yang tahu di WA grupnya beda-beda gitu. Di WA grupnya beda. Tapi begitu kita ngomongnya rencana ke depan, ini hilang nih. Nah yang menarik, saya pikir-pikir yang menarik, apa sih ini pelajaran dari sini? Our founding fathers of the Republic, ketika mereka mempersatukan, itu mereka membayangkan Indonesia ke depan. Dan itu mempersatukan. Tapi kalau mereka menengoknya ke belakang, pasti akan ada beda-beda. Gitu ya, Kevin? Mudah-mudahan jawab tuh. Long answer to your short questions. Oke? Okay? Cuman saya yang ini mau saya jawab agak lengkap gitu. Konteks to the exact questions. Karena ini seringkali pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibahas secara lengkap gitu. Jadi saya berpikir untuk jawab lengkap. Nita, makasih Nita. Literasi ini mulainya dari mana? Sebenarnya kalau dari mana, mulai dari rumah. Mulai dari rumah, dari orang tua. Nah tantangannya, tidak semua orang tua memiliki kesadaran. Ya orang tua yang sadar seperti Nita cerita, ya gurunya, orang tuanya dirangsang. Jadi kalau menurut hemat kami, yang harus dikerjakan apa? Ya negara yang turun tangan. Membaca, itu harus jadi kebiasaan. Supaya dia menjadi budaya. Budaya itu terjadi, apalagi kebudayaan, culture. Culture itu hanya muncul setelah ada kebiasaan kolektif. Nah, di Indonesia hari ini, baca buku itu belum menjadi budaya bangsa kita. Baca buku. Kalau baca, sudah. Teman-teman naik bis, naik MRT, naik kereta, semua baca. WA. Semua baca, semua scrolling. Jadi minat baca ada, tapi daya baca rendah. Minat baca tinggi, daya baca rendah. Nah daya baca itu apa? Dikasih buku 100-200 halaman nggak gentar. Itu daya baca. Saya dulu sempat mendukung sekali pada suka baca Harry Potter tuh. I'm not fans of Harry Potter. Tapi saya suka anak-anak baca Harry Potter. Kenapa? Karena anak-anak itu kemudian merasa saya pernah baca buku 400 halaman. Saya pernah baca 500 halaman and I can do it. Gitu. Perasaan pernah baca 500 halaman itu penting. Sehingga kalau lihat buku itu 200 halaman, kecil lah. Saya pernah baca itu. Nah dari mana itu? Kebiasaan. Kami pernah mulai, saya nggak diterusin. Gemes kadang-kadang. Waktu itu kami mengharuskan SD, SMP, SMA. 15 menit sebelum sekolah dimulai, harus baca buku apa saja. Saya nggak tahu ada yang sekolah zaman itu. SD, SMP, SMA. Harus baca buku 15 menit setiap hari. Supaya baca jadi kebiasaan. Nggak ada pilihan.
harus dilakukan keharusan membaca. Yang dibaca apa? Apapun yang disukai. Jadi bawa bukunya buku sendiri. Masalah kita itu seringkali guru dan orang tua memaksakan baca buku yang anaknya nggak minat. Jadi jangan, silahkan pilih baca buku yang Anda suka, tapi baca konsisten. Sehingga diajarkan, dibiasakan, jadi kebiasaan, jadi budaya, maka jadi kebudayaan. Itu urutan prosesnya. Jadi Nita, menurut hemat kami, ini sekarang tantangan terbesar kita adalah pada proses pembiasaan secara kolektif. Siapa yang harus mulai? Negara lewat sekolah. Kenapa? Karena tidak semua orang tua, tidak semua keluarga itu siap secara pemahaman maupun secara fasilitas baca, resources. Karena itu negara yang harus mengerjakan. Ini PR kita. Nah, kembali kepada soal scoring, Nita. Kita ini bangsa Indonesia, kalau dimasukkan indeks-indeks itu pasti jeblok, Nita. Pasti jeblok. Inilah tantangan skala. Tantangan skala itu di sini. Nah. Anda yang pernah jadi dosen di sini? Kalau di ruang kelas itu, kalau anak-anak dibagi 3 kelompok, yang high achiever, low achiever, sama yang tengah. Pengalaman saya nih, 25% high achiever, tengah 50%, yang bawah lagi itu harus didorong. Di Indonesia, kabar-kabar kita itu seringkali terbebani oleh yang di tengah dan di bawah, teman-teman. Itu yang membuat kita ini ketika dimasukkan dalam skor itu pasti berat. Saya beri ilustrasi aja dah. Jumlah siswa di Indonesia, 40-an juta anak siswa di Indonesia. Kalau seperempatnya itu 10 juta. Dan 10 juta siswa itu lebih banyak daripada seluruh siswa yang ada di Singapura. Lebih banyak daripada seluruh siswa yang ada di Malaysia. Jadi, kalaupun skor kita dengan Malaysia itu kalah, ya karena kita diukur dengan semua. Tapi kalau kita ambil high achiever of Indonesia 25%, itu 10 juta. 10 juta itu mana? Ini bisa ke Cambridge tuh kira-kiranya tuh. Ini. Jadi jangan pangkas percaya diri kita dengan statistik. Jangan pangkas percaya diri kita dengan statistik. Karena kita memberikan bobot yang gak seimbang. Dan itu yang membuat kita selalu merasa kalah. Sebentar. Ambil siswa di Jakarta aja dah. Seluruh siswa di Jakarta dengan seluruh siswa di Singapura, banyakkan seluruh siswa di Jakarta tuh. Dan kalau kita ambil high achiever-nya, nggak kalah tuh dengan anak-anak di Singapura. Nah, jadi PR kita besar soal literasi. Tapi saya ingin ngasih catatan sedikit soal ini, Nita. Tadi bahwa kita nggak akan kalah dalam kompetisi global karena magnitude kita gede. Sama seperti India. India yang tadi dipuji-puji itu penduduknya 1,4 juta. 1,4 juta. 1,4 miliar. Yang kelas menengah ke atasnya berapa? 350 juta. Bayangkan, 350 juta itu kelas menengah atas. Itulah yang diekspor ke banyak tempat tuh. Oke, yang 1 miliar problematik. Problematik. Yang dipuji-puji yang mana tadi? Itu 50 itu. Yang 1 miliar problematik. Ada problem kasta, ada problem kemiskinan, ada problem fasilitas pendidikan. Wih, rumit sekali. Waktu saya bertugas jadi Mendikbud, saya ajak studi banding. Saya tanya sama tim, kita studi banding mau kemana? Ada usul Finlandia, sekolah terbaik. Norwegia, sebenarnya no. Kita kalau studi banding cari negara yang lebih rumit dari kita. Namanya India. Jadi tim saya itu saya ajak ke India. Dan ketika lihat India, nggak lihat, oh gini tuh caranya ngatur yang lebih rumit. Lah kalau kita datang ke negara yang lebih sederhana, it's piece of cake. Pulang cuma nyalah-nyalahin aja. Tapi kalau kita datang ke negara yang lebih rumit, kita bilang, ah ini loh gini nih cara menghindarinya masalah nanti. Oke, jadi teman-teman, kalau kita selalu pakai skala begitu, percaya diri kita hancur.
Jadi PR kita adalah menjaga yang high achiever tadi untuk terus naik. Nah yang di bawah ini, nah itu PR kita tuh. Karena yang ketinggalan. Jadi literasi, pendidikan itu PR besar sekali. Penutup nih teman-teman. Tadi malam saya sampaikan juga nih. Teman-teman tahu nggak yang masuk SD berapa tiap tahun? Nggak tahu ya? Nggak apa-apa sih. Nggak harus tahu juga gitu. Jadi masuk SD itu kira-kira 5,6 sampai 5,4 sampai 5,6 juta. Ini SD. SMA yang keluar itu sekitar 3,4 juta. Jadi teman-teman, yang hilang di jalan, yang di sini dan di sini, itu jumlahnya 1,8 juta per tahun. Yang SD banyak, SMP mulai lebih sedikit, SMA lebih sedikit. Teman-teman yang di sini termasuk yang lulus di sini nih, masuk perguruan tinggi pula. Jadi PR kita nih, yang soal literasi itu, salah satunya adalah bagaimana memastikan setiap anak yang masuk SD itu sampai masuk SMA. Ini PR kita nih. Karena selama yang keluar itu terpotong, maka kita akan selalu punya problem, bukan hanya literasi, tapi problem skill yang sangat terbatas. Ini udah lebih baik nih. Improvement kita nih. Kenapa saya sampaikan lebih baik? Karena kita pernah mengerjakan, sayangnya di Orde Baru nggak diterusin, namanya SD in Press. Dalam 5 tahun itu dibangun 145.000 SD. Saya nggak dibangun SMP-nya. Saya nggak dibangun SMA-nya. Sehingga kayak gini, kayak mau naik lantai 3, tapi tangganya cuma sampai lantai 2 gitu. Frustasi bukan? Habis itu nggak ada lagi tuh tangganya naik ke atas tuh. Terbatas. Itu yang buat yang harus diberesin. Jadi di balik soal literasi ada PR yang cukup besar. Nah, mungkin itu ya, Bang Da, yang bisa saya jawab atas pertanyaan tadi.